Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 tongkang penuh muatan batu bara hanyut di Sungai Mahakam, kawasan Kutai Kartanegara. Kejari Samarinda tetapkan 3 orang sebagai tersangka perkara korupsi dana hibah KONI Samarinda tahun 2019. Ketiganya kini ditahan di Rutan Sempaja, Samarinda. Sultan Pasir ajak investor asal Singapura untuk berinvestasi di ibu kota Nusantara di Sepaku Penajam, Pasir Utara. Tiga tersangka perkara korupsi dana hibah KONI Samarinda tahun 2019 digelandang petugas Kejaksaan Negeri Samarinda. Ketiganya ditetapkan menjadi tersangka karena menjadi pengurus KONI saat dugaan korupsi terjadi. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Samarinda menyatakan ketiga tersangka adalah Aspianur, Ketua KONI tahun 2019, Hendra selaku Wakil Ketua Umum, dan Arafat sebagai bendahara. Penetapan tersangka ini setelah ketiganya dinilai merugikan keuangan negara hingga 2,1 miliar rupiah sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Kaltim. Dua penahanan penyidik tahap 1 ini perkara penyalahgunaan pemberian dana hibah dari pemerintah Kota Samarinda kepada KONI atas nama tersangka 1 Haji Aspianur alias Haji Poseng. Ini selaku Ketua Umum KONI Kota Samarinda tahun 2019 sampai 2020. Terus tersangka atas nama Haji Hendra selaku Wakil Ketua Umum tahun 2019 dan bendahara KONI tahun 2020. Terus yang ketiga atas nama tersangka Arafat Atmanegara Zulkarnain. Ini juga selaku bendahara KONI tahun Kota Samarinda tahun 2019. Selanjutnya, ketiga tersangka dititipkan di rumah tahanan kelas 2A Sempaja, Samarinda Utara. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau mempunyai tugas cukup berat untuk mendeteksi aparatur sipil negara yang ikut bermain di judi online atau daring. Namun upaya ini tidak mudah mengingat Diskominfo tidak memiliki kemampuan atau kewenangan untuk melacak langsung oknum pegawai yang bermain judi daring. Untuk bisa menegakkan kode etik pegawai soal judi daring, Diskominfo mengandalkan pelaksanaan pengawasan melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD. Dengan pengawasan, kita nggak bisa mengawasi orang per orang karena memang bagaimanapun di masing-masing dinas itu ada pimpinannya, dan sekarang kita nggak bisa mendeteksi siapapun itu karena memang itu sifatnya privat. Ya, untuk kami hanya bisa menghimbau saja teman-teman tidak melakukan itu saja sih. Itu tadi Bapak menyebutkan ada indikasi gitu, gimana Pak? Kenapa bisa seperti itu? Karena kita kan tidak tahu siapa saja yang main itu, apakah dari sekian itu. Karena kalau di di data yang diberikan oleh Komdigi itu kan ribuan se-Indonesia. Ada kemungkinan bisa jadi juga di Berau ada kan, cuman kita tidak tahu siapa.
Meski menghadapi kendala, Diskominfo Berau tetap berupaya melakukan sosialisasi lewat videotron dan media lainnya untuk mengingatkan ASN agar tidak terlibat judi online atau judi daring. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi satuan kerja perangkat daerah atau SKPD dengan anggaran terbesar di Kabupaten Berau, yakni sebanyak 824 miliar rupiah. Disusul Dinas Pendidikan dengan porsi anggaran sebesar 728 miliar rupiah, serta Dinas Kesehatan di urutan ketiga dengan total anggaran sebesar 541 miliar rupiah. Terkait kondisi ini, Badan Penelitian dan Pengembangan atau Bapelitbang menilai salah satu alasan dari ketiga dinas tersebut mendapat anggaran lebih banyak karena jumlah pegawainya lebih banyak. Selain itu, mereka juga harus bertanggung jawab untuk melaksanakan proyek prioritas daerah. Adanya anggaran ini kan kita tetap harus memperhatikan mana sih dinas yang mengampu standar pelayanan minimal. Mana sih OPD yang mengampu program prioritas. Nah, kemudian juga dari jumlah personil menunjukkan besarnya alokasi gaji di OPD tersebut, seperti di Dinas Pendidikan kan banyak guru, banyak sekolah, banyak guru, otomatis kita porsinya juga besar di situ karena gaji guru kan kalau dijumlahkan dengan jumlah guru itu kan besar juga. Untuk tahun 2026, nilai anggaran tersebut dimungkinkan berubah. Kondisi tersebut disesuaikan dengan jumlah kucuran dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau.